Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Raulia Putri dari kelas MN22C NIM 2241 6261201298. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang perekonomian Indonesia. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan dan mengelola suatu negara. Walaupun ada berbagai faktor, baik itu faktor dalam negeri maupun faktor global yang dapat menjadi faktor penentu. Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia adalah catatan penting untuk dapat melihat perkembangan perekonomian Indonesia dalam perkembangannya dari masa ke masa di mana perkembangan perekonomian. Menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang dapat mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Raharjo 2009. Sistem ekonomi adalah suatu sistem mengatur dan menjalin hubungan antara manusia dan ekonomi dengan seperangkat kelembagaan dalam susunan dan tatanan kehidupan. Suatu sistem ekonomi akan terjadi dari unsur-unsur manusia sebagai objek dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi. Lalu, di perekonomian Indonesia, ada yang pertama, perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Dalam catatan sejarah Indonesia, mengalami beberapa pergantian sistem ekonomi. Perubahan itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan negara seperti orientasi pembangunan serta iklim politik. Yang kedua, ekonomi nasional 1945 sampai 1959. Ada beberapa faktor yang menjadi hal penting sebagai catatan sejarah. Hancurnya perekonomian Indonesia pasca proklamasi dari 1945 sampai 1950 diantaranya. 1. Tingkat inflasi yang sangat tinggi. Inflasi ini terjadi akibat beredarnya beberapa mata uang, diantaranya mata uang Jepang yang beredar pada bulan Agustus 1945 yang jumlahnya tidak terkendali. 2. Kas negara kosong. Kekosongan kas negara ini karena pemasukan keuangan negara tidak ada, karena biaya dan pajak tidak ada, sedangkan pengeluaran negara semakin tinggi, penghasilan negara hanya bergantung pada hasil produk pertanian. Yang ketiga, kebijakan pemerintah ekonomi nasional 1945 sampai 1959 tinggi. Dalam mengatasi kekacauan perekonomian nasional, berbagai upaya dilakukan pemerintah Republik Indonesia, diantaranya 1. Pinjaman nasional. 2. Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. 3. Konferensi Ekonomi. Dan 4. Perang Republik Indonesia atau ORI. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Pemerintahan Soekarno menjalankan sistem ekonomi terpimpin yang merupakan turunan dari sistem politik, yaitu sistem politik terpimpin Indonesia pada masa 1959 sampai 1965. Menjalani ekonomi dan keuangan yang sangat sulit pada masa sebelumnya, yaitu pada masa demokrasi liberal, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam perekonomian. Sistem ini adalah sistem yang mendalikan bahwa negara harus punya peran penting untuk pemimpin ekonomi nasional. Yang kelima, Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Pembangunan ekonomi yang dilakukan di awal pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam 3 periode,
di mana setiap periode dibarengi dengan kebijakan-kebijakan khusus yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Yang pertama, perubahan ekonomi 1966 sampai 1973. Dua, pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah 1974 sampai 1982. Yang ketiga, ekonomi dan deregulasi 1983 sampai 1996. Di perekonomian Indonesia, ada sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Khususnya pasal 33 ayat 1, di mana dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan Pancasila sebagai landasan ideal. Johari 2017. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan pada kekeluargaan, gotong royong, oleh dan untuk rakyat Indonesia. Syagian et al. 2020. Di sistem ekonomi Indonesia ada yang pertama, tujuan sistem perekonomian Indonesia. Tujuan dari sistem perekonomian Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, perkembangan sistem ekonomi, yaitu ada yang pertama sistem ekonomi liberal, yang kedua sistem ekonomi demokrasi terpimpin, yang ketiga sistem ekonomi demokrasi, yang keempat sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Yang ketiga, krisis ekonomi Indonesia. Sejak era globalisasi, krisis keuangan ternyata semakin sering melanda dibandingkan sebelum era tersebut. Kemajuan teknologi informasi ternyata menjadi salah satu alasan pemicunya, yang pada batas tertentu mampu memperbesar gelombang krisis serta mendorong percepatan penyebarannya di daerah bahkan dalam lingkup negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.